Kalian tahu tidak bagaimana kisah Ludwig Inger Nommensen dalam penyebaran Kristen di Sumatera Utara? Ini dia. Nommensen yang kini tetap dikenang dan dipanggil dengan gelar kehormatan Opui Postel Batak dalam perjalanan misi sendingnya bukanlah tanpa rintangan. Bahkan dalam beberapa kali dia pernah akan dibunuh dengan cara diracuni. Alasannya, dia sering dicurigai sebagai mata-mata dari Belanda dengan sebutan supporter mata adalah sebuah panggilan negatif kepada Belanda saat itu. Tetapi dia tidak takut sebab janjinya kepada Tuhan haruslah terpenuhi. Sebelumnya, setelah resmi diutus oleh RMG Barmen, dia terlebih dahulu menemui Dr. H.N. van der Tuk yang sebelumnya pada tahun 1849 telah diutus oleh Lembaga Alkitab Belanda untuk mempelajari bahasa Batak. Setelah mendapatkan informasi lebih lanjut tentang daerah Batak, maka pada tanggal 24 Desember 1861, dia pun berangkat dengan kapal Partinax menuju Sumatera dan tiba di Padang pada tanggal 16 Mei 1862. Dari sana, dia kemudian menuliskan perjalanannya dari Barus hingga ke Sibolga. Disinilah pertama kali dia bertemu langsung dengan orang-orang Batak, kemudian mempelajari bahasa dan adatnya. Hanya saja dia tidak terlalu lama di sana. Selain karena sudah masuknya agama-agama Islam, dia melihat adanya nilai pluralitas antara suku yang sudah menyatu di antara sana, yaitu antara suku Toba, Angkola, Melayu, dan Pesisir. Setelah beberapa bulan tinggal di sana, dia pun memutuskan untuk pergi ke daerah lain, yaitu daerah Sipirok. Lalu atas keputusan rapat pendeta yang kedua pada tanggal 7 Oktober 1862 di daerah Sipirok, pergilah ia menuju wilayah perkampungan Batak yang dikenal dengan nama Silindo. Di sana satu kali di atas puncak bukit atas Barita yang sekarang menjadi puncak taman-taman wisata rohani Kasip Salik Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Nommensen pernah hendak dibunuh. Namun waktu itu sedang berlangsungnya ritual penyembahan kepada sembahan di atas Barita, yaitu roh alam yang disembah orang Batak pada saat itu. Akan tetapi pemimpin ritual tidak menyukai Nommensen dan menyuruh para pengikutnya untuk membunuh Nommensen. Namun mereka akan malah sadar dan juga akan kata-kata Nommensen untuk berniat tidak mengganggunya lagi. Kalian tahu bagaimana kehebatan Ludwig Inger Nommensen setelah berhasil menyebarkan Kristen di Sumatera Utara? Ini dia. Nommensen berhasil menjalin persahabatan dengan raja-raja paling berpengaruh di Silindo, yaitu Raja Amandari dan Raja Pontas Lumban Tobing. Pada tanggal 29 Mei 1864, Nommensen mendirikan gereja di Huta Damai sekitar desa Setnihuta Tarutung. Kemudian, atas tawaran Raja-Raja Pontas, maka didirikanlah sebuah jemaat di desa Piaraja yang kini menjadi pusat gereja KBP. Tidak cukup sampai di situ, Nommensen juga mengajukan permohonan kepada RMG Barmen untuk memperluas wilayah misinya. Dan di saat itu juga permohonan itu ditanggapi dengan mengutus beberapa pendeta untuk pergi ke daerah-daerah yang ada di Sumatera Utara. Akhir dari prinsip tersebut sangat berbuah manis hingga sekarang, dan lahirnya gereja-gereja seperti Gereja KBP, GKPI, HKI, GKPS, GPKP, dan juga GKPA. Keberhasilan Nommensen dalam melaksanakan misinya menjadikan dia Epurs pertama pada tahun 1881 oleh RMG hingga akhir hayatnya. Kini Nommensen telah tiada, tetapi karyanya benar-benar hidup di hati kita. Ya, ia telah menaburkan benih-benih cinta kasih sayang sepanjang perjalanan misinya untuk kita bangsa Batak.